Ya pemirsa, perayaan Natal tinggal menghitung hari. Bagi umat Kristiani, merayakan Natal menjadi perayaan yang sangat mengesankan. Selain identik dengan menghias pohon Natal dan memberi kado untuk orang-orang yang tercinta, Natal juga identik dengan momen menyajikan kuliner khas Natal seperti yang satu ini. Berikut liputannya. Semarak perayaan Natal sudah terasa. Selain berkumpul bersama keluarga, tak lengkap rasanya jika tak ada yang manis-manis nih. Seperti yang disajikan oleh Andika, wanita asal Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat. Membuat cemilan manis khas Natal bukan hanya enak, namun bentuknya yang bikin gemes. Banyak aneka kue yang dibuat oleh Andika. Salah satunya adalah Entermate dan Mouse Cake. Andika juga nggak pelit nih membagikan resep pembuatannya. Nah, bahan-bahannya hanya membutuhkan susu, telur, gula, gelatin, coklat, butter, dan krim. Catat ya pemirsa. Dan ini dia cara pembuatannya. Tak hanya itu, Andika juga membuat kue lainnya seperti coklat bolu gulung atau yulelog, eclairs dengan 5 rasa, dan panettone roti manis khas Italia. Tema yang kami angkat adalah keunikan, kreasi, karena beberapa orang akan membeli untuk memberikan sebagai hadiah. Christmas gift untuk teman, kerabat, dan saudara-saudaranya. Bentuknya yang unik dan lucu, sepertinya pas nih ya untuk kado Natal kesayangan Anda. Yuk buruan pesan cemilan manis ini agar kenangan Natal tahun ini semakin manis. Dari Bandung, Jawa Barat, Unang Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam suasana menjelang Natal, di Bali seorang pemilik kafe mendirikan pohon Natal unik yang berbeda dari yang lainnya. Jika biasanya pohon Natal terbuat dari pohon cemara, kali ini pohon Natal dibuat dari drum bekas dengan tinggi mencapai 7 meter. Pohon Natal ini berada di kebun Vintage Cars, kafe mobil tua di kawasan Jalan Tegal Harum, Piaung, Denpasar, Bali. Pohon setinggi 7 meter ini disusun rapi menyerupai pohon cemara serta dikelilingi hiasan khas Natal. Dibutuhkan sekitar 30 drum bekas untuk membuat pohon Natal yang tahun ini dikonsep 3 dimensi. Berbeda dengan tahun lalu, pohon Natal drum bekas kali ini hanya dicat berwarna putih. Dipilihnya warna putih sebagai bentuk keprihatinan terhadap pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, khususnya Bali, yang bertumpu pada sektor pariwisata. Buatan dari mulai saya bikin fondasi sampai selesai sekitar 2 minggu. Ya, artinya dari segi pengerjaan tidak terlalu sulit karena tim saya ini udah ahli untuk urusan drum. Ya, drum bekas dipotong-potong, ditempel-tempel, tim saya itu udah sangat terbiasa. Diharapkan pohon Natal drum bekas ini dapat menarik pengunjung lebih banyak agar pariwisata di Bali kembali menggeliat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon Natal tradisional Vatikan dinyalakan di lapangan Santo Petrus. Pohon cemara yang digunakan merupakan pohon berusia 113 tahun dari sebuah kota kecil di wilayah Italia Utara. Jumat malam waktu setempat secara resmi pohon Natal dinyalakan di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Upacara penyalaan berlangsung di dalam Aula Paulus VI karena hujan lebat. Meski hujan, warga dan wisatawan penuh antusias hadir dalam penyalaan pohon Natal raksasa yang menyimbolkan harapan pada saat sulit saat ini karena pandemi corona. Era la primera vez que estaba por aquí y veía que estaba todo apagado y de repente ha sido como que el árbol se ha iluminado y ha sido wow, toda la gente así, ha sido súper bonito. Come ogni anno bellissimo, simbolo di speranza soprattutto in un anno così difficile come quello della pandemia. I would say it could be the light that shines to us, making sure that, we all can be without this pandemic very soon.
Pohon Natal Vatikan berasal dari pohon cemara berusia 113 tahun dengan tinggi 28 meter dan berat 8 ton. Berasal dari Andalo, kota kecil di wilayah Alto Adige, Italia Utara. Pohon ini ditebang karena kondisinya sudah tidak baik dan untuk memberi ruang dan cahaya bagi pohon lain. Sementara itu, hiasan pohon Natal berupa bola kayu bundar dan bola plastik berisi serutan kayu. Sekitar 600 dekorasi untuk pohon Natal ini buatan penduduk Andalo. Selain pohon Natal, lapangan Basilika Santo Petrus Vatikan juga dihiasi dengan kandang Natal yang disumbangkan oleh Peru dan mewakili komunitas agama Peru di Choccha di wilayah pegunungan Andes. Pemirsa, makanan sudah, pohon Natal juga sudah. Nah, yang nggak boleh ketinggalan adalah penampilan jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk tampil lebih cantik, pemirsa, tidak hanya wajah, penampilan kuku pun juga harus diperhatikan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, banyak dari kita yang ingin tampil beda. Pastinya mempercantik diri dengan salah satunya melakukan mani-pedi atau nail arts. Nah, sekarang saya mau coba ini. Yuk, ikuti saya. Nah, pemirsa, sekarang saya udah berada di dalam nih, yaitu nama tempat nail arts-nya adalah Self Nails yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Halo Kak. Kak Cia, aku mau bikin nail arts nih yang bagus buat aku tuh kira-kira yang kayak gimana ya? Oh iya, kita punya kok rekomendasi yang mudah. Seperti ini atau seperti ini. Yang ini bagus sih, aku mau. Oke, boleh kita langsung kerjain ya. Boleh. Silahkan. Selain melakukan perawatan manicure dan pedicure, para kaum hawa dapat mempercantik kuku dengan nail art. Seni menghias kuku ini membuat kuku tampak lebih menarik dan indah. Tak heran, jelang Natal dan Tahun Baru 2022, permintaan perawatan kian meningkat. Selain dari memang setiap bulan itu kita selalu ada promosi, khususnya Natal dan Tahun Baru itu permintaan langsung melonjak biasanya. Kemarin kami sudah melakukan beberapa kali nail art tema Natal, tapi selebihnya memang self nails ini kelebihannya itu permintaannya lebih ke abstrak ya. Di salon ini, pelanggan bisa memilih berbagai macam motif sesuai keinginannya. Harga yang ditawarkan untuk nail art pun beragam, mulai dari Rp150 hingga Rp350.000. Semuanya tergantung dari tingkat kesulitan. Sementara untuk manicure dan pedicure berkisar antara Rp120 hingga Rp150.000. Di sini mayoritas pelanggan datang untuk memoles atau mengganti nail art mereka setiap 1 bulan sekali. Ini udah ya Kak? Udah. Wah, makasih ya. Pemirsa, nail artnya udah jadi nih. Cantik banget ya. Jadi tuh base-nya French, terus dikasih glitter, dan yang bunga putih ini nail art 3D. Kalian juga bisa milih nail art sesuai dengan kemauan kalian. Meski nail art bisa mempercantik kuku, namun kesehatan kuku tetap harus kita perhatikan. Nyatanya, kuku yang tertutup zat kimia akan sulit bernafas, rusak hingga mudah terinfeksi. Ya, kalau misalnya untuk yang orang senang mengecat kuku, saran saya, dia mengecat kuku dalam waktu 1 bulan, nanti dia off di bulan kedua. Tapi off-nya dalam waktu 2 minggu. Karena untuk kenapa 2 minggu? Di sini untuk pertumbuhan kuku sendiri dalam waktu 1 minggu itu sekitar 1 mm. Untuk 2 minggu kan berarti 2 mm ya. Nah, jadi istilahnya maksimal lah untuk dia melakukan relaksasi atau melakukan tidak terpapar dengan zat yang bersifat kimia ya. Masih banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan perawatan kuku. Padahal selain membuat kuku sehat dan nampak lebih cantik, mani-pedi bermanfaat juga untuk menjaga kesehatan kulit, meningkatkan aliran darah hingga membuat rileks. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali memberikan penghargaan kepada 51 mitra Co-Branding Award Wonderful Indonesia. Ajang ini untuk memperkuat brand Wonderful Indonesia dalam meningkatkan promosi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.
Co-Branding World 2021 memberikan penghargaan kepada 51 mitra yang telah memperkuat brand Wonderful Indonesia di dalam dan luar negeri. Penghargaan dibagi menjadi 4 kategori, yakni Best Exposure Most, Kolaboratif, Most Kreatif, dan Most Partisipatif. Kerjasama co-branding yang dilakukan oleh Kemenparekraf dengan mitra bertujuan untuk peningkatan brand equity Wonderful Indonesia, memperluas penetrasi pasar, serta adanya sharing resources dari setiap pihak yang terlibat. Dengan melakukan terobosan ini, dengan budget yang sangat terbatas, kita bisa mampu untuk memastikan bahwa Wonderful Indonesia tetap tampil secara 360 derajat dalam kehidupan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara, terutama dari segi produk-produk fast moving consumer goods maupun produk-produk di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Penghargaan ini merupakan bentuk nyata dari kemitraan yang terjalin antara Kemenparekraf dan mitra terkemuka di Indonesia dalam rangka membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Pemirsa, kemenangan skuad Garuda atas musuh bebuyutan Malaysia disambut antusias keluarga punggawa timnas Pratama Arhan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.